Kamu belum mulai. Selesai. Udah. Kita mulai ya. Yuk Rian. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pada pertemuan 6 kita mempelajari tentang menganalisis serangan data. Jadi perkenalkan, nama saya Lani, dosen mata kuliah keamanan multimedia. Nah, di sini apa itu analisis serangan data? Pertama ya. Nah, di sini materi kita topiknya untuk pertemuan ke-6 tentang analisis serangan data. Serangan itu adalah apa? Upaya untuk mengakses, mengubah atau merusak data tanpa izin ya. Jadi dia bersifat ilegal. Kenapa? Karena dia tanpa izin. Paham ya? Nah, itu namanya serangan data. Kemudian jenis serangan data apa aja? Yuk, Nala. Yang pertama ada malware, phishing, ketiga ada data breach, yang keempat ada man in the middle, yang terakhir ada DOS. Ya. Jadi ada 5 ya jenis serangan data yang lagi muncul di publik ya. Terus malware itu apa, Raffi? Malware itu perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem. Iya, jadi dia semacam virus ya contohnya ya. Jadi misalnya ada ransomware atau trojan. Nah, ini kalau kalian ikut sertifikasi C, ini keluar nih, cuma dia dalam bentuk bahasa Inggris soalnya. Lanjut ya. Nah, kalau phishing apa, Nala? Phishing adalah upaya penipuan atau mendapatkan informasi sensitif melalui media sosial, bisa email, atau situs palsu. Ya, betul. Jadi phishing itu upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif melalui email atau situs palsu. Jadi misalnya ada kiriman link berupa WA, tapi kalian nggak kenal, jangan coba klik ya. Jadi nanti data kalian kesedot. Yes. Oke, lanjut. Nah, kalau data breach itu apa lagi? Itu kebocoran data akibat akses tidak sah ke database. Ya, contohnya kebocoran data pengguna. Nah, di sini di slide-nya nanti saya ada terangin contoh dari codingan program ya. Nah, Pak, terus berikutnya man in the middle. Dia berupa apa? Menyerang komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Nah, terus di sini DDoS attack itu serangan dengan membanjiri server. Akibatnya apa? Datanya hilang, kerugian finansial, reputasi yang rusak, sama gangguan operasional ya. Nah, teknis analisis serangan ada log analysis, ada network monitoring, ada forensic analysis, sama intrusion detection system ya. Nah, forensik itu berarti nanti kalau kalian mau kerja yaitu seperti kan dia di Mabes Polri tapi bagian forensik. Nah, pencegahan serangannya ada enkripsi data, ada firewall, update sistem, sama edukasi pengguna. Edukasi pengguna tuh diajarin gimana data kita supaya nggak kecuri orang. Misalnya pada saat buka HP ya kan, kita lihat dulu di belakang kiri kanannya ada orang nggak. Takutnya saat dia jambret HP kita kebuka. Yes. Atau nggak laptop pada saat kamu keluar mandi ya kan, atau kamu kencing ya kan. Nah, pakailah kata password biometrik biar nanti kalau orang yang lacak laptop kamu nggak bisa kebuka. Nah, di sini kesimpulannya bahwa analisis serangan data penting untuk menjaga keamanan sistem multimedia ya. Nah, di sini ada saya kasih contoh kasus nyata Tokopedia. Nah, ini ternyata di Intek kemarin si William sama Alwi kemarin magang, saya lihat tuh bocoran dikasih data kayak gini, ternyata sama nih kayak data saya. Jadi Tokopedia itu ada kebocoran data sekitar kurang lebih berapa? 91 juta akun ya. Itu Tokopedia. Nah, data yang sering bocor apa aja tuh? Email, terus apa lagi? Password ya kan, sama nama pengguna. Nah, dampak resikonya ya risiko pencurian akun dan phishing ya. Tapi selama ini sih saya ngecek
Jadi lebih dari 200 juta data pengguna bocor. Nah, datanya termasuk apa? Nomor telepon. Karena kan dalam tulisan Facebook kan ada telepon, email, ya kan, sama lokasi. Nah, pada saat kalian daftar Facebook, kan kalian bisa tuh akunnya dibagi dalam publik atau privat kan? Iya. Nah, jadi kalian bisa setting. Kalau kalian mau privat ya nggak buka sama orang yang lihat Facebook kita. Tapi kalau ke publik, mereka bisa. Nah, dampaknya ya penyalahgunaan data sama social engineering ya. Saya pernah nyoba nih dalam Facebook nih. Saya iseng kan. Tiba-tiba nomor telepon saya itu ditelepon, ya kan? Nah, tapi saya nggak tahu. Ya udah saya cuekin kan. Saya cuekin, ya kan? Tiba-tiba kata teman saya, dia juga pernah di itu juga. Tahu nggak? Teleponnya dalam bentuk video. Tahu nggak? Bugil. Itu asli atau kalau rekaman dari situs porno, Bu? Asli. Ini Oke, hati-hati ya. Jadi kalau main Facebook kalau kalian mau bikin kayak konten kreator boleh, tapi dilihat dulu dia orang yang kita kenal apa enggak, ya kan? Kalau kita nggak kenal jangan diiyain. Nah itu, kalau saya udah tahu, makanya saya nggak mau nggak kenal, takutnya nanti kita angkat data kita kesadap atau enggak ya kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Nah, terus dia lanjut analisa kasus ya, penyebabnya yaitu keamanan database yang lemah, kurangnya enkripsi, human error. Nah, di Facebook kita bikin tuh bisa kita ubah enkripsi Facebooknya ya. Nah, pelajarannya yaitu pentingnya proteksi data, monitoring sistem, sama edukasi pengguna. Nah, sekarang aja kalau kita download gambar aja sekarang data kita bisa bocor seperti ini. di Discord atau Discord, Bu? Discord kan buat ini ya, Discord. Kalau Discord buat chat, coba deh bisa nggak? Nih analisa Bisa, sama Bu. data coba saya mau lihat. Bisa nggak? Nah jadi saya iseng tuh IP kalau misalnya ada labnya bagus ya bisa ya kita main ini pertahanan server sama menyerang. Oh iya berarti jalan ya. Jadi mencurigakan IP-nya kalau ini ya. Gagal. Nah ini statusnya mana coba ya? Nah dia ada. Kalau apa itu enak ya, data log atau simulasi ya kan IP address-nya. Nah ini saya masukin nih kan ya. Kalau di kampus apa nih IP address-nya? Saya belum ini. Ada pakainya pakai Maltego dan nanti dicacak nih. Nah ternyata kan pas sudah saya masukin IP-nya tadi berapa kalau IP-nya di sini? Nah ini kan IP-nya kan ada. Terus Oh. Coba bisa nggak? Itu kedetek apa tuh kampus? 192. Ya coba aja masukin diganti tuh yang tadinya saya. Kedetek nggak coba? Nah coba di itu. Ini 111. Oh satu diganti. Itu tambah aja, Bu. Ya udah tambah. Atau nggak ini diganti ininya sukses. Ini aja dimasukin 192 162 ya itu diganti yang tadi yang saya kasih contoh. Nah iya. Diganti coba. Kok basic? Ya, biasalah. Gimana, Bu? Oh ini aja undo aja dia langsung muncul. Undo yang mana, Bu? Paste. Iya undo tuh. Ada kan? Muncul. Hah? Ada gini aja dah tuh. Oke, langsung ada. Sudah login, Bu? Dengan login. Oh enggak, ini kan deteksi ada yang mau masuk ke ini kita, tapi dia nggak bisa. Oh, Makanya dia ada 4 kali gagal login, gitu. Ngerti ya? nanti. Tapi bisa nggak Pri? Di Discord. Kalau labnya Sandi sih bisa, cuma kan kita nggak ini. Bisa. Oh, cuma mau login. Iya. Kalau yang si plus-plusnya coba deh bisa nggak sih bahasa si plus-plusnya? Di itu aja dicoba aplikasi program online kalau si plus kalau visualnya nggak bisa.
perkenalan apa itu udah login. Jadi ada orang coba masuk tapi dia gagal. Jadi dia menggunakan bahasa apa? Python dan C++. Jadi apa bedanya? Kalau Python kan bahasanya lebih mudah ya. Lebih singkat. Oh. Kalau ciri-ciri nah dia terus selalu ada include IOStream. IOStream, include map, include vector ya kan. Nah terus kalau di terakhirnya penutupnya apa yo? return. Iya, return 0 baru dia kurung terawal 0 ya. Iya. Nah kalau di Python, kalau dia kalimat pembukanya apa? Untuk perintah print, misalkan ini dari from, Iya. Terus Terus kalau import. penutupnya? print Iya, karena dia mau berupa outputnya ya. karena perintahnya print. Ya udah, tolong di SS ya. Oke. Kamu sih lulus berhasil nggak Pi? Kalau nggak berhasil. Berhasil nggak? Oh kamu masukin ini ya? GW-nya di pad-nya ya? Belum. Oh. Bisa nggak kalau di-running pakai itu? Itu berhasil tuh kalau itu. Coba. Coba aja kita pakai itu apa? ID-nya kampus. Ada berapa orang aja detek di situ. Di Ada config, Epic config di CMD biasa. di JMD macam itu Epic kampus. Saya lagi coba itu tuh apa anti phishing buat katanya si Raka. Tapi pakai UI. Nah itu 192.128.56.1 tuh mana dia? Oh 172. Oh yang tadi juga bisa ganti coba ya. Mau coba 172.27.21. Harus ini dulu. Coba deh. Jadi ketahuan kalau dia nggak jalan kan dia warnanya nggak kayak gitu. Hijau pemerahnya kan. Kedetek nggak? Tetap 4 kali gagal dulu ya. 4 kali gagal ya? Ya berarti udah terencrypt berarti di kampus. Tetap ya? Yuk. 2714. Berarti kita bisa model tuh combine. Nih kan dia di bahasa programnya kan. Tadi yang Python mana? Enakan Python sih. Biasanya aja ya. Tunggu bahasanya nih. Misalnya tadi kan kita masukin apa di sini coba kita lihat ya. Ini kan IP address-nya, success file, ya kan ya. Diganti juga ada 172. Diganti coba deh yang kampus. Keluarnya udah sama sih. Oh di save dulu. Karena kan dia tampilan yang sebelumnya belum kamu save. Udah. Nah coba di running. Sama keluarnya gitu. 4 kali. Berarti yang di ini coba 4 kali kita udah coba. Menyimpan juga gagal. Oh dia udah otomatis ya. Terus coba dulu. Coba lagi. Ada. Oh berarti emang di sini Emang perintahnya dikali gagal login ini. Iya, tapi berarti kedeteknya ada 4 berarti yang udah mencoba. Oke. Tapi nggak ini karena terencrypt jadi nggak bisa. Ada yang mau nyerang di kampus. Oh, Iya, ini kan dia kedetek tuh. Tapi gagal dia nggak bisa. Jadi ada yang orang mau masuk 4 kali, tapi dia nggak bisa. Karena kan kita lacak kan, nggak nentuin ada 4 jadi masuk login enggak kan, cuma call-nya ada yang masuk berapa loginnya kan. iya. Ini kayak gini, ini kan aplikasi dari awal nih, yang Python. Ini kan analisis serangan data deteksi. Jadi kita menggunakan ini yang brute force ya. Jadi brute force itu untuk deteksi apa? IP ya, IP address ya. Jadi from collection import data log nih. Berarti kan kita mau melacak IP address salah statusnya kan. Nah ini masukin gagal apa berhasil ya kan. Nah menyimpan Jumlah gagal. berarti ya benar, dia otomatis. Iya. Kita kan nggak tahu ada yang masuk berapa, ternyata yang udah mau masuk di kampus kita 4 kali, tapi gagal dia. Nah, kita nggak tahu dia itunya berapa. Paham ya? Iya.
banyak banget dari kemarin. Tapi nggak boleh pakai laptop, soalnya mudah banget. Nih, kita mau cek materi sebelumnya ya. Jadi review materi sebelumnya. Dan tidak boleh buka laptop lagi. Jadi tolong dihafalkan ya. Nih, ini kan dari sini pengantar keamanan multimedia kita ulangannya kan ya. Kan tugas sudah pada kumpulin ya, Rafi Nala udah. Nih udah. Nih jadi dari 6 pertemuan ini minggu depan UTS ya. Saya udah bikin soalnya udah saya kirim. Nah dari mengenai pertemuan 5 tentang konsep kriptografi dasar, ada yang tanya nggak? Intinya enkripsi ya keluarnya ya. Tuh, pengertian kriptografi apa? Teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Tujuannya untuk rahasia, integritas, Jadi kalau ada kriptografi harus dihafalin. Iya, nih jadi ada encrypt itu apa? Encrypt itu apa ya? Kalau encrypt berarti apa? Mengubah file menjadi cipher. Jadi tadinya kata nala diubah jadi cipher. Jadi kan Enggak ya balik. Iya. Jadi kan Dia berapa dikasih berapa 3 atau 7 Iya. nanti dia akan maju dan udah langsung ngacak. Jadi tiap amal huruf yang di depannya itu dia maju ya. Iya. C. Misalnya kita mau Angka 8 Oh. berarti maju 8 kali Oh. dari A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti Iya, H. berarti kan 8 kan? Berarti D, E, F, G, H, I, J, K. Berarti K. Jadi setiap huruf itu di kamu geserin. Yes. Paham ya? Tergantung nanti codingannya dia ada digeserin berapa mintanya. Nah kalau dekripsi berarti dia mengembalikan misalkan tadi kan encrypt nala menjadi alan. Contoh ya, gambarnya nala. Nah terus kalau decrypt alan menjadi nala. Iya. Paham ya? Nah ini pertemuan 5. Kalau pertemuan 4 ya, Karena tapi multimedia. udah beres belum sih tuh yang di codingnya nih? Belum. Ujiannya? Ujiannya nggak ada ujian, adanya proyek. Proyeknya dikumpul kapan? Bulan depan kalau nggak salah. Bulan Mei. Ya. Berarti nanti kalau ujian kamu lagi Zoom online? Nah, nggak tahu jadwalnya berapa nggak. Ya udah, berarti kamu ngerjain ujian sambil Zoom online daripada nanti kamu di backlist sama di coding. Kalau saya sih nggak apa-apa. Nah ini kalau pertemuan 4 mengenai ancaman keamanan pada data multimedia ya. Jadi banyak teori ya. Ada biasa nih sama kayak tadi, malware, seganografi, ya kan? Ya. Penyadap namanya LFA dropping, manipulasi data, serangan DOS, ya kan? Ancaman malware dapat disertakan dalam file multimedia seperti gambar atau video untuk merusak sistem. Yang lagi booming sekarang, kalau kamu download gambar atau video, data kamu langsung diretas dari pihak hacker sekarang. Nah, Stegano itu berbahaya karena dia menyembunyikan data rahasia dalam file multimedia untuk tujuan ilegal. Nah, penyadapan data multimedia dapat disadap saat transmisi melalui jaringan tanpa encrypt. Nah, ini kalau untuk pertemuan 4 ya. Nah, untuk pertemuan 3 dia materi tentang apa? Stegano pada audio, ya kan? Kemarin udah saya terangin kan ya. Jadi dia kalau audio dia ada formatnya dalam bentuk MP3, AC sama FLAC ya. Terus yang pertemuan 2 tentang Stegano umumnya ya. Nah, pertemuan 1 tentang keamanan multimedia ya, perkenalan ya. Jadi minggu depan UTS ya. Ya ini pengantar keamanan multimedia. Ini materinya ada apa aja? Ada fingerprinting, multimedia encryption, content authentication,
kelima ada yang nggak ngerti nggak? Kan kalau keempat itu kan ancaman serangan multimedia, ini defect kemarin udah bisa kan? Bisa kan? Tinggal masuk-masukin gambar. Bisa kan ya? Iya. Itu defect ya. Kamu kemarin apa? Video apa gambar? Gambar defect. Kan jadi video. Karena kalau untuk pembuatan program gambar sama video beda. Coba kalau defect kamu mana coba deh, biar aku lihat deh. Nah. Sambil kita review materi buat ujian.